Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat hafizakumullah. Pada tahun ke-6 dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula, orang-orang Mekah mengirim rombongan dagang mereka menuju Syam, dan mereka menunjuk Abul As, menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suami Zainab, sebagai ketua rombongan. Sayangnya berita keberangkatan rombongan dagang ini tercium oleh orang-orang Madinah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan yang berkekuatan 170 yang dikomandani oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Singkat kata, pasukan Zaid berhasil menyergap kafilah dagang yang dipimpin oleh Abul As. Para pengawal kafilah hanya bisa menyelamatkan diri, meninggalkan harta yang ada dalam kafilah itu untuk dikuasai oleh Zaid dan teman-teman. Abul As, teman-temannya menyelamatkan diri pulang ke Mekah. Berbeda dengan Abul As, dia tidak pulang ke Mekah. Dia punya rencana, karena itu dia malah datang ke Madinah, masuk ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Ini sangat berbahaya, karena pada saat itu hubungan Mekah dan Madinah adalah hubungan peperangan. Bisa-bisa kalau diketahui dia ditangkap
dan dihukum mati. Abul As masuk Madinah diam-diam dan mencari rumah istrinya Zainab. Ketemu. Dia meminta kepada Zainab satu, untuk melindunginya selama dia di Madinah sehingga dia aman, karena ada yang menjamin, karena ada yang melindungi. Yang kedua, Abul As meminta kepada Zainab supaya ngomong ke bapaknya, supaya bapaknya mau mengembalikan harta yang ada di kafilah yang dikuasai oleh Zaid dan teman-teman. Salat subuh dilaksanakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum balik badan untuk untuk menghadap kepada jamaah. Tiba-tiba dari belakang, dari barisan ibu-ibu, terdengar suara Zainab. Zainab berkata dengan suara yang didengar oleh semua yang ada di masjid, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah sesungguhnya aku menjamin keamanan Abul As." Kaum muslimin yang ada di masjid kaget. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kaum muslimin, "Apakah kalian mendengar seperti yang aku dengar?" Mereka semua menjawab ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Demi Allah, sebelum ini aku tidak tahu apa-apa." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit, mendekat ke saf ibu-ibu yang ada di belakang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada putrinya Zainab, "Wahai anakku, muliakan dia sebagai tamu, hormati dia sebagai tamu, tapi jangan dia menyentuhmu." Sesudah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar masjid untuk pulang kembali ke rumah Zainab. Di sana Zainab mengungkapkan keinginan suaminya supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan mengembalikan harta yang ada di kafilah dagang yang dipimpinnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengumpulkan Zaid dan teman-temannya yang 170 orang tadi. Mereka dikumpulkan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Zaid dan teman-temannya, harta yang ada di kabilah dagang mereka yang kalian kuasai itu adalah ghanimah bagi kalian. Harta itu adalah hak kalian. Tetapi bagi siapa yang mau tidak mengambil haknya, mengembalikan harta ini kepada orang itu, maksudnya menantunya Abul As, maka silahkan. Tapi ingat, aku hanya menjembatani dan aku tidak meminta, tidak menyuruh kalian untuk mengembalikan. Zaid dan teman-temannya menjawab kompak, wahai Rasulullah, kami sepakat memulangkan, mengembalikan harta ini kepada orang itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan harta kafilah itu kepada Abul As utuh, tidak ada yang kurang sedikit pun. Selanjutnya Abul As membawa harta itu kembali ke Mekah. Sebelum kembali, sebagian teman-teman Zaid ada yang mendekatinya. Dia berbisik kepada Abul As, "Mbok, kamu itu kan menantu Nabi." Ini dengan bahasa saya, kalau bahasa buku enggak seperti itu. Lah mana ada di Arab mbok-mbok itu kan enggak ada. Mbok, kamu itu masuk Islam saja. Kamu itu kan menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami jamin kalau kamu masuk Islam, semua harta yang kamu akan bawa pulang ke Mekah ini tidak usah dibawa ke sana dan semuanya menjadi milikmu. Harta yang sangat melimpah, semua menjadi milikmu kalau kamu masuk Islam. Abul As menjawab, kalau itu aku lakukan, berarti aku memulai hidupku dengan pengkhianatan. Betul, bagaimanapun harta ini ada pemiliknya, sekalipun pemiliknya orang-orang kafir, sekalipun pemiliknya orang-orang kafir yang memusuhi Islam, tetap mereka pemiliknya, nggak boleh kemudian dicolong, nggak boleh dikorupsi, nggak boleh diambil tanpa seizin pemiliknya. Kalau aku mengikuti saran kalian ini, aku memulai hidupku dengan pengkhianatan. Nggak mau. Akhirnya singkat kisah, Abul As pulang kembali ke Mekah membawa harta itu utuh dan memulangkannya kepada pemiliknya. Dia pun sesudah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, dia bilang, apakah masih ada yang belum mengambil haknya? Apakah masih ada yang belum mengambil haknya? Mereka kompak menjawab, kamu benar-benar orang yang amanah, jujur dan amanah. Kami semua sudah mengambil hak kami semua.
sampai tambang pengikat onta, tali pengikat kantong, itu semuanya dikembalikan. Tidak ada secuil pun yang digelapkan. Sesudah itu Abul As mengumumkan, ketahuilah wahai orang-orang Mekah, bahwa aku memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku masuk Islam, dan tidak lama lagi aku akan hijrah meninggalkan kota ini menuju Madinah. Akhirnya Abul As, menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam. Sesampai di Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan hijrah menantunya ini dengan sukacita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang ini berkata kepadaku dan dia jujur. Orang ini berjanji kepadaku dan dia memenuhi janjinya. Selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan suami istri ini, Abul As dengan Zainab, tanpa ada pernikahan baru, tanpa ada pembaruan pernikahan. Keduanya kembali bertemu dan menjadi suami istri yang sah dengan pernikahan yang dulu tanpa ada pengulangan. Walaupun sudah pisah kurang lebih berapa lama? Nggak ingat. Lawang bocah-bocah sekolah aja nggak ingat, apalagi bapak-bapak yang nggak nulis, ya. Zainab kan hijrah sesudah perang Badar. Perang Badar itu terjadi di tahun kedua. Kejadian yang pagi ini saya sampaikan itu pada tahun ke-6. Jadi Zainab dengan suaminya pisahan selama berapa tahun? 4 tahun, betul? 2 tambah 4, 6? Ya, 4 tahun. Walaupun sudah pisahan selama 4 tahun, tetapi pisahan ini tidak mengotomatiskan perpisahan. Mengapa? Karena Abul As tidak pernah mengucapkan kata talak, dan Zainab pun tidak pernah menuntut pisah. Jadi tidak ada alasan untuk mengulang pernikahan. Kalau ada yang bertanya, tapi kan Ustadz itu beda agama. Zainab udah masuk Islam sejak lama, sementara suaminya baru kali ini masuk Islam. Jadi perbedaan agamanya udah sangat lama, sejak awal Islam, ya, awal Islam di Mekah 13 tahun, ditambah ini 6 tahun lagi 19 tahun beda agama. Mengapa nggak ada pembaruan nikah? Apakah beda agama tidak membatalkan pernikahan? Jawabannya belum, tidak membatalkan. Loh, mengapa tidak? Karena hukum pernikahan beda agama saat itu belum diundang-undangkan. Baru akan diundang-undangkan di tahun ke-6, tapi di bulan Dzulhijjah. Nanti Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. 5-6 bulan kemudian pernikahan beda agama baru diundang-undangkan.
Kalau saat itu ketika Abul As masuk Islam, pernikahan beda agama belum diundang-undangkan alias masih boleh, masih disahkan. Karena itu Nabi SAW tidak mengulang kembali pernikahan keduanya. Memang ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW mengulang kembali pernikahan keduanya, tapi riwayat ini tidak sahih. Yang sahih tanpa pengulangan pernikahan. Nah, selanjutnya Jumat depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.